Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya. Ya. Semoga kita selalu diberikan berkah rahmat kesehatan semuanya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, monggo dipimpin berdoa. Pak Bapak Mas Effendi. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk mata pelajaran KKA tentang coding dan kecerdasan artifisial hari ini, monggo tolong dirapikan baju-bajunya yang belum masuk, rambut-rambut yang masih gondrong dirapikan ya. Oke. Kita bahas tentang mengenal dan menerapkan perangkat KA. Jangan salah ya, KA di sini adalah kecerdasan artifisial, bukan kereta api ya. Apa ya betul? Kecerdasan Artifisial. Oke. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Tentang apa? Kita minggu lalu belajar tentang konsep keilmuan dan implementasi kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada pertanyaan sedikit. Apa yang sudah kalian tahu tentang kecerdasan artifisial atau KA? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Monggo. Siapa Pak? Ada Pak dua Pak. Fendi. Oh, saya Mas bisa. Fendi. Kecerdasan artifisial itu adalah mesin waktu. Pokok mesin pintar Pak. Mesin pintar. Boleh. Mesin pintar. Mas Abro? Ya, mesin yang dilengkapi dengan big data dan data yang Iya. banyak sehingga kita bertanya apa mesin itu yang mengolahnya untuk menghasilkan sesuatu jawaban yang baik. Ya, betul. Jawabannya sempurna. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan seperti biasa siapkan handphonemu, kemudian silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Sebentar. Nah, oke. Scan. Menggunakan Canva ya. Kalau sudah di screenshot, dikerjakan ada 5 soal yang harus dikerjakan. Oke, saya tunggu. Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Ya, sudah ya. Oke. Untuk hasilnya nanti akan terekam sendiri di sini siapa yang nilai yang paling tertinggi. Kemudian untuk pembelajaran ini tujuannya adalah siswa mampu mengenali perangkat KA pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Kemudian siswa mampu menerapkan perangkat KA pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Nah, pengertian kecerdasan artifisial adalah KA adalah subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. KA memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan dan memecahkan masalah tanpa memerlukan campur tangan manusia. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa dipahami. Ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat dari pembelajaran KA ini untuk secara umum yang nomor 1 adalah otomatisasi tugas, peningkatan efisiensi pengambilan keputusan, akses informasi lebih mudah, hemat waktu dan biaya, personalisasi layanan. Nah, untuk pengertiannya nanti dibaca sama-sama ya. Lanjut. Kemudian manfaat secara khusus kecerdasan artifisial di bidang tertentu, contohnya adalah kesehatan. Ada lagi bidang pendidikan, ada lagi di bidang transportasi. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Lanjut. Kemudian di bidang industri dan manufaktur. Nah, di sini ada robot industri dan sebagainya, perdagangan atau bisnis, ada chatbot layanan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah bidang rumah tangga. Ada asisten suara,
peralatan rumah pintar, pembersih otomatis. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, sebelum saya sampaikan materinya sedikit ya, ada video pembelajaran tentang KA. Oke. Sama aja. Kebetulan sama. Oke, itu videonya tadi ya. Nah, kemudian contoh perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi sudah disebut ya, ada asisten virtual. Contohnya adalah Google Assistant Siri. Ini fokusnya ke memahami perintah suara. Ada kamera HP pintar, filter media sosial, penerjemah bahasa otomatis, kemudian yang terakhir ada mobil otonom. Apa itu mobil otonom? Ada yang tahu? Mobil sendiri. Mobil pintar ini ya, ini mobil pintar yang fokus mengenali rambu jalan dan mengambil keputusan. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari KA. Dan contoh-contoh dari KA ada apa ini? Ada yang tahu? Apa ini? Ayo, apa ini? Ini adalah salah satu ikon dari chatbot. Ya, ada DeepSeek, ada apa ini semua? Belanja. E-commerce. Ini ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada dan sebagainya. Hafal ya? Hafal. Oke, berarti di sini semuanya dikategorikan sebagai e-commerce. Apa itu e-commerce? Pasar Elektronik, pemasaran ya. Pemasaran. Senangannya belanja-belanja begini lah. Kemudian ada satu lagi bidang kesehatan. Apa ini kira-kira ya? Halo dok. Tentang apa ini kira-kira? Halo dok. Halo dok itu tentang apa? Kesehatan. Tentang kesehatan ya. Jadi kalau ada mau tanya, oh, Pak Suryo kenapa kok bisa darah tingginya naik terus? Nah, bisa ditanyakan di sini. Kira-kira apa yang membuat darah tinggi? Ya, karena KKA. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Jelas. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Perangkat KA ini adalah alat atau sistem yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia, seperti mengenali suara dan gambar, memahami bahasa, membuat keputusan, dan belajar dari data. Oke. Nah, sudah ya? Kalau sudah, ini ada penugasan atau asesmen. Ini LKPD-nya dibentuk kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Silakan dibentuk kelompok. Kemudian topiknya dari tema dari LKPD ini nanti setiap kelompok mencari referensi penugasan yang nanti sudah saya sediakan. Yang pertama ada pemanfaatan umum, rekomendasi e-commerce, chatbot, ChatGPT atau DeepSeek. Yang kedua, pemanfaatan khusus di bidang medis. Yang ketiga, bidang transportasi, dan yang keempat adalah industri. Nah, di situ yang nomor 3, jelaskan cara secara sederhana identifikasi perangkat yang digunakan. Yang nomor 5, analisis manfaat dan tantangannya. Nah, kemudian yang nomor 6, siswa melakukan riset singkat menggunakan handphone atau komputer yang ada di lab ini. Yang terakhir, silakan presentasikan hasil diskusinya dan disertai dengan tanya jawab. Paham sampai di sini ya? Oke, silakan bentuk kelompok. Kemudian penugasan LKPD-nya saya kirim ke grup KKA masing-masing ya. Ya. Oke. Nah, bentuknya sudah diterima? Nah, itu silakan dilengkapi LKPD itu. Nah, sebelumnya saya praktekkan dulu ya. Saya praktekkan dulu bagaimana sih yang namanya ChatGPT itu seperti apa. Jadi
langkah pertama, silakan buka browser dulu. Pakai Google aja ya, pakai Google. Kemudian di situ diketik, di promptingnya diketik chat GPT ya. Oke, nah kemudian setelah masuk dipilih chat GPT, kemudian kalau sudah masuk jangan lupa login dulu ya. Login menggunakan Gmail masing-masing. Oke, sudah berhasil? Sudah. Oke, tinggal dimasukkan emailnya. Nah, kemudian silakan memasukkan prompting sesuai dengan penugasan di LKPD masing-masing. Ya, jadi tampilannya seperti ini ya, ChatGPT ya. Nah, di sini ada bagian-bagian yang perlu nanti perlu dicoba ya. Yang terpenting di sini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus bisa dibantu oleh ChatGPT. Ya, paham ya? Paham Bapak. Ya, oke. Nah, kemudian disesuaikan dengan LKPD-nya masing-masing. Setiap kelompok, nah, misalkan LKPD 1. LKPD 1 silakan dicoba ada kegiatan nomor 9. Nah, ini buat contoh pertanyaan yang ingin kamu tanyakan di ChatGPT untuk membantu tugas sekolahmu. Nah, kira-kira tugas apa ini? Yuk. Kira-kira bisikan apa di sini? Jadi di sini memasukkan prompting yang ada di dalamnya ini kita harus dimengerti oleh bahasa mesinnya ChatGPT. Paham ya? Paham ya? Ya. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah buatkan materi biologi kelas 10 tentang reproduksi misalnya. Contoh ya. Contoh ini contoh. Ada nomornya itu. Oh, enggak ada. Kita ini berbasis tag ya. Ini berbasis tag. Ada. Kurang lebih seperti ini nanti. Kurang lebih seperti ini. Jadi disesuaikan dengan penugasan yang ada di dalam LKPD-nya masing-masing. Oke, jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Yang sudah nanti bisa disimpan dengan nama kelompok, kemudian dikirim ke Google Drive penugasan yang sudah saya siapkan. Oke, sudah masuk semua? Sudah. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah jelas ya. Oke. Sebentar. Nah, LKPD-nya sudah. Oke. Nah, kita refleksi sama-sama ya. Kita refleksi sama-sama tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang kecerdasan artifisial adalah teknologi yang meniru cara berpikir manusia untuk memecahkan masalah. Pada area umum, KA dipakai dalam layanan pelanggan. Contohnya chatbot, rekomendasi belanja online atau asisten virtual. Pada area khusus, KA digunakan dalam bidang medis, diagnosa penyakit. Kalau di industri itu tentang robotik, transportasi adalah tentang mobil otonom, dan keamanan mengenai pengenalan wajah. Dengan mengenali dan menerapkan perangkat KA, kita dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai sektor. Begitu ya? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Tidak ada ya? Apakah sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita tutup. Kita tutup dengan doa. Monggo gantian yang memimpin doa, Mas Muklisin.
Itu siap ya, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum pulang tolong dirapikan bangku-bangkunya, semuanya diamankan seperti keadaan semula. Terima kasih. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Pak Suryo. Cuman lebih aktif kolaborasi dengan siswa. Jadi kalau refleksi bukan jenengan tapi refleksinya ke siswa. Terus pertemuan ke depan mau bahas apa tadi terlewat. Lalu ngumpulkan tugasnya. Tadi kan udah tugasnya. Tinggal ngumpulkannya gimana. Tadi sudah di Google Drive. Google Drive. Oke. 30. Kali tumpengan. Kali tumpengan. Kemarin sekolah Jumat. Oke. Baik Bapak Ibu.